order makanan kade mana baju aku. Tinggal ini, tinggal itu, tinggal ini. Oke, Netiker, hari ini aku mau sharing ya perjalanan aku kemarin dari Banda Aceh, Jakarta, kemudian Jerman. Nah, hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 November. Jadi aku kemarin ke Jerman itu tanggal 20 dan nyampenya 21. Nah, jadi ini baru 2 minggu di Jerman, baru sempat ngerekam video. Nah, jadi di Jerman saat ini sudah memasuki musim winter dan sekarang itu temperaturnya 7 derajat Celcius. Dingin kalau di luar. Yang bikin dingin itu sebenarnya anginnya itu parah tuh, masuk ke tulang-tulang tuh. Jadi kemarin aku ke Jerman itu sebenarnya dari Jakarta, karena dari Aceh itu udah sebulan sebelum berangkat, udah dari tanggal 25 Oktober itu udah berangkat dari Banda Aceh, kemudian nyampe Jakarta ngurus visa. Nah, yang bikin lama itu di visa. Nah, sebenarnya nggak lama sih, itu waktu sebulan untuk ngurus visa. Itu visa ke Jerman itu masih dikategorikan cepat, karena biasa ada yang harus nunggu visa itu sampai 2 bulan ataupun 3 bulan. Bahkan ketika pandemi kemarin itu sampai 3 bulan 4 bulan tuh baru selesai visanya. Tapi alhamdulillah kemarin karena aku perginya itu sebagai student dan juga sebagai penerima beasiswa DAAD, jadi ada kerjasama semacam DAAD dengan pihak kedutaan Jerman itu, jadi dipermudah. Nah, jadi alhamdulillah sebulan selesai. Dari tanggal 26 interview di kedutaan Jerman, kemudian tanggal 17 Oktober itu udah keluar visanya. Interview 26 September maksudnya, keluar visanya tanggal 17 Oktober. Jadi kurang lebih hampir sebulan lah selesai. Jadi selesai visa, aku langsung berangkat tanggal 20. Nah, banyak nih teman-teman aku kemarin kaget karena selesai visa 3 hari aku langsung berangkat tanggal 20. Kok bisa beli tiketnya langsung 3 hari, apa nggak mahal tuh? Nah, sebenarnya ceritanya itu aku udah beli tiketnya itu 2 minggu sebelumnya. Nekat beli tiket karena harapannya memang tanggal 20 itu paling lama udah di Jerman, karena tanggal 24 itu udah mulai kuliah. Jadi langsung beli. Nah, ternyata pas awal beli itu aku milihnya tanggal 10 Oktober.
Nah, ternyata visa belum siap, kemudian aku reschedule ke tanggal 20. Itu nekat juga, resiko siap atau nggak siap itu berarti harus reschedule lagi. Nah, alhamdulillah siap tanggal 17-nya. Nah, kenapa aku berani beli tiket terus padahal jadwal berangkatnya belum jelas? Yang pertama kemarin aku beli tiketnya itu pakai student account. Jadi beli tiket di Singapore Airlines itu biasanya kalau ke Jerman, kalau Jakarta Jerman itu lebih mahal ya. Jakarta Jerman kalau untuk general tuh, untuk umum tuh sekitar 10 sampai 11 juta ataupun bahkan ada yang 12 juta. Nah, kemarin aku lihat ada diskon untuk student account itu dari 10-11 juta itu bisa dapat 5 juta, bahkan aku kemarin itu 5 juta 7. Bayangkan hampir 50%-nya diskon. Nah, jadi kemarin aku itu strateginya adalah berangkatnya itu enggak dari Jakarta. Karena kalau dari Jakarta itu walaupun pakai student diskon itu sekitar 7 jutaan lah, masih ya walaupun diskon 3 juta, tapi pas nemu dari Kuala Lumpur kok lebih murah. Nah, akhirnya beli tiket dari Kuala Lumpur Jerman. Nah, itu dapatnya 5 juta 7. Nah, karena aku harus reschedule karena student diskon itu student account itu gratis untuk satu kali reschedule. Jadi nggak harus bayar. Tapi kalau misalnya sekali lagi itu tanggal 20 aku belum dapat visa dan belum bisa berangkat, kalau aku mau reschedule itu harus bayar sekitar 2 jutaan. Nah, kalaupun harus reschedule kemarin ya nggak apa-apa sih, sebenarnya masih dianggap murah tiket 7 jutaan. Nah, akhirnya aku reschedule tanggal 20 dan alhamdulillah berangkat. Nah, di Singapore Airlines itu kan berangkatnya dari Kuala Lumpur ke Frankfurt. Nah, setelah dapat visa, aku baru beli tiket dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Makanya kemarin tuh agak mahalnya di situ. Tapi ya mau gimana, karena tiketnya dari Kuala Lumpur ke Jerman sudah ada, ya kan nggak mungkin di cancel lagi. Kan beli dari Jakarta Kuala Lumpur itu kemarin naik Batik Air Malaysia. Itu tiketnya sekitar 2,9 juta atau 3 juta lah. Nah, karena bagasinya cuma 20 dan aku bagasi 20 kilo, nambah bagasi 20 kilo harus nambah sekitar 500.000. Jadi tiket kemarin total 3,5 juta. Nah, kalau ditotalin sama tiket mungkin 9 juta. Nah, kenapa cari diskon? Ya biasalah, kita mahasiswa ya, yang di cover sama beasiswa itu sekitar 900 euro. Kalau uang kita mungkin sekitar kalau 900 euro itu sekitar 900 euro, 600 euro. Jadi sekitar 9 jutaan kalau uang kita. Nah, jadi kalau misalnya kita beli tiket direct dari Jakarta ke Jerman itu bisa nombok, kita bisa jadi 11 juta atau 12 juta, ataupun bahkan ada teman-teman yang totalnya sampai 13 juta. Nah, jadi kemarin strateginya seperti itu supaya nggak harus nombok di tiket pesawat. Nah, akhirnya beli tiket dari Jakarta Batik Air ke Kuala Lumpur. Aku ambilnya itu tanggal 19 malam. Jadi berangkat 19 malam dari Jakarta, sore di Jakarta, kemudian nyampe di Kuala Lumpur malam. Akhirnya di situ makan, keliling lah di situ di bandara. Kemudian paginya itu nggak tidur dong, Mas. Ada sih rest room, cuman kita kalau tidur takutnya, karena aku pesawat dari Kuala Lumpur ke Jerman itu jam 8 pagi. Jadi mau nggak mau itu jam 6 harus standby, ataupun jam setengah 6 itu harus udah standby. Karena untuk penerbangan internasional biasa lebih lama gitu, ada periksa imigrasi, bagasi dan segala macam. Oke, alhamdulillah di Kuala Lumpurnya lancar, bagasinya itu over 1 kilo 41, tapi nggak masalah. Asalkan sebenarnya kalau Singapore Airlines itu nggak boleh satu bagasi itu lebih dari 32 kilo. Jadi kalau misalnya ada bagasi besar tuh, biasanya bagasi naik haji ataupun umrah tuh biasa kan lebih besar tuh, itu bisa sampai 40 kilo. Kebetulan aku bawa bagasi itu. Boleh bawa bagasi besar
yang ukuran L, tapi beratnya itu nggak boleh satu bagasi itu lebih dari 32. Kalau lebih kita diminta kurangin, disuruh pindah ke apa gitu ya, kita bawa tempat lain untuk pisahin. Jadi nggak boleh satu koper nggak boleh lebih dari 32. Nah, jadi kalau lebih itu dipindahin ke koper yang lain. Walaupun sebenarnya total bagasi yang kita beli itu 40 kilo, tapi nggak boleh satu koper itu langsung 40 kilo, nggak boleh. Jadi kemarin aku bawa koper satu, kemudian tas carrier satu 9 kilo. Jadi totalnya itu 41 kilo. Nggak masalah over satu. Kalau dari cerita teman-teman sebenarnya batas maksimal over itu 43 itu masih dimaklumin lah. Misalnya kita bagasi 40, 43 itu is okay, masih boleh lewat. Oke, di Kuala Lumpur itu berangkat jam 8. Kemudian transit di Singapura. Transit di Singapura itu nggak lama. Yang anehnya itu di Singapura semacam bukan nggak ada waktu istirahat, jadi kayak bukan transit, kita turun itu cuman untuk ganti pesawat. Jadi pas turun sudah ada langsung pramugarinya itu langsung umumin tuh, tunggu di lorong gitu, mana yang ke Jerman. Karena yang pesawat dari Kuala Lumpur ke Singapura tuh ternyata nggak semuanya ke Jerman, ada yang ke Turki, ada yang ke UK dan segala macam. Jadi yang ke Jerman tuh dipanggil karena sebenarnya pesawat yang Singapura ke Jerman tuh udah standby. Jadi kami pas turun langsung diarahin tuh, nggak ada waktu tunggu, bahkan untuk kencing aja kemarin itu kepepet. Jadi langsung naik pesawat ke dari Singapura ke Jerman itu sekitar jam 10-an. Nah, dari Singapura ke Jerman itu nggak ada transit lagi. Jadi membutuhkan waktu itu sampai nyampe di Jerman itu jam 19, jam 7 malam. Nah, normalnya perjalanan ke Jerman tuh kalau direct sebenarnya itu sekitar 14 jam, 15 jam. Tapi kemarin karena aku transit sekitar 18, 19 lah totalnya. Jadi di pesawat Jerman itu sekitar 17 jam lah. Nah, di pesawat itu ya gitu, naik pesawat itu pertama kali aku naik pesawat lebih dari 3-4 jam. Biasa enggak lebih. Dan itu perjalanan pertama ke luar negeri. Wah, di pesawatnya itu Singapore Airlines lumayan. Ya walaupun ada orang bilang kalau Qatar Airlines itu better ataupun Emirates itu lebih better, cuma nggak tahu, belum pernah naik. Tapi is okay lah, kita bisa nonton. Habis itu makanannya juga dari jam 10 berangkat sampai nyampe-nya maghrib itu ada 2 kali makan berat, nasi ataupun kita mau pilih mie atau nasi itu bebas. Kemudian ada kopi bebas, mau minta kapan. Snack ada 2 kali. Enak lah. Habis itu hiburannya, film-filmnya juga oke. Pesawatnya lebar dan segala macam. Ada selimut, enak, bisa kita atur suhunya dan segala macam. Dan pesawatnya itu lebar. Itu jadinya pas nyampe ke Jerman jam 7 malam. Itu sebenarnya kami anak beasiswa itu biasa ada senior yang untuk jemput. Nah, kebetulan mungkin waktu itu nggak ada senior yang bisa jemput aku. Salah satu alasannya mungkin karena udah malam ya, ataupun waktunya itu kan aku hari Jumat dari Jakarta, nyampe ke Jermannya itu kan hari Sabtu, jadi weekend. Mereka mungkin malas kalau weekend ataupun ada kegiatan sendiri, tapi is okay, nggak masalah, itu pengalaman juga. Jadi sampai ke bandara. Nah, enaknya di Jerman itu sebenarnya di bandara Jerman itu nggak seketat bandara-bandara lain. Mungkin kita dengar kalau Australia kan nggak boleh bawa apa, atau nggak boleh bawa rendang, nggak boleh bawa terasi, nggak boleh bawa sambal dan segala macam. Tapi alhamdulillah aku kemarin bawa rendang sekitar sekilo, aman. Kemudian bawa ada ikan sambalado itu sekitar ya sekilo juga aman juga, nggak perlu diperiksa. Alhamdulillah lancar kemarin landing di Jerman. Kemudian setelah pemeriksaan imigrasi nggak ada masalah. Nah, di sini masalahnya nih, ketika udah nyampe di bandara Jerman, aku mau ke kota tujuan itu di Saarbrücken. Itu aku landingnya di bandara Frankfurt. Jadi di Frankfurt aku landing. Untuk menuju ke kota aku itu sekitar 2,5 jam naik
kereta api lah. Nah, jadi kemarin aku karena bingung, nelpon teman aku yang udah 2 tahun di Jerman, kemudian dia bilang ya udah naik ACE saja, di sini ada ACE kayak kereta api cepat. Ada juga kereta api biasa namanya RE itu. Kata dia udah naik aja, ada Reise apa yang namanya? Reise Fahre entah lupa aku, pokoknya pusat untuk beli tiket. Jadi naik ke lantai 2, beli tiket. Sebenarnya bisa beli tiket dari aplikasi. Nama aplikasinya itu DB, warna merah tulisannya DB. Di situ kita bisa melihat ada langsung direct dari bandara mana ke bandara mana, ataupun ada yang ganti kereta api ada. Jadi kemarin aku beli langsung di sana di lantai 2 di Reise Fahre, lupa namanya apa. Kemudian beli itu sekitar 40 euro. Kalau uang kita mungkin sekitar 600 ribuan. Itu yang direct, dan itu kereta terakhir. Bayangkan aku landing jam 7, tunggu bagasi pemeriksaan imigrasi sampai jam 8, dan aku dapat keretanya itu jam 10 malam. Jadi aku harus nunggu 2 jam karena yang jam 9 itu keretanya di cancel. Jadi tunggu jam 10, kemudian perjalanannya 2,5 jam. Nah, di kereta api itu karena itu malam Sabtu, itu kan weekend tuh besoknya. Jadi banyak orang-orang di Jerman tuh, khusus anak muda itu kalau weekend tuh mereka kan senang-senang tuh. Udah banyak di kereta itu yang mabuk-mabuk dan segala macam. Itu udah biasa di sini. Orang tuh kan Senin sampai Jumat itu kerja, fokus kerja. Kalau weekend itu ya mabuk-mabuk. Nah, itu di kereta 2,5 jam. Udah malam tuh, dari jam 10, kemudian nyampe ke kalau di sini dibilang apa namanya, Bahnhof. Itu kayak stasiun kereta api di kota aku itu di Saarbrücken. Jam 1:30 lah. Di situ kayaknya udah sepi banget. Ada sekitar 5 orang lah dari kereta itu yang sisa. Jadi banyak yang udah turun di sebelumnya, di mana tuh, di Mainz, nggak tahu lagi tempatnya apa. Sampai di Saarbrücken tuh sisa hanya 5-10 penumpang lah. Jadi aku karena nggak tahu arah, ikutin lah keluar tuh. Ternyata turunnya dari stasiun kereta api itu kok dari atas ke bawah, baru di situ ada lobby. Pas aku lihat di depannya ada taksi. Nah, di taksinya ternyata orang-orang Jerman itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi orang-orang taksi itu nggak bisa bahasa Inggris. Aku coba ngomong bahasa Inggris, bilang aku mau ke tempat ini dan segala macam. Bila mereka tuh angkat tangan, nggak tahu. Nah, kebetulan karena ada belajar bahasa Jerman, ya udah pakai bahasa Jerman sebisa mungkin. Tanya ada alamat, kebetulan aku ada bawa surat kayak kontrak dengan apartemen tuh, jadi aku nampain, kemudian aku tanya, di address di mana alamat ini. Bukan, saya bilang ini dekat nih, tinggal nih. Kalau mau diantar, bayarannya katanya 10 euro, jadi sekitar 150. Kemudian aku nawar, boleh nggak FUM, boleh nggak 5 euro. Kata mereka nggak boleh, paling 9 euro. Ya udahlah, kalau udah malam, udah hampir jam 2 juga, ya udah akhirnya naik. Ternyata nggak nyampe 5 menit udah sampai ke penginapan aku. Jadi itu nggak jauh memang dari Bahnhof. Kalau jalan kaki mungkin jauh ya, cuma karena nih naik taksi, dan taksinya itu lumayan mewah, BMW kalau aku nggak salah waktu itu. Jadi 5 menit bayar 10 euro. Nah, makanya itu kalau di sini kalau mau pertama ke Eropa ataupun kemana, itu harus siapin uang cash ya, karena nggak pada waktu malam itu kalau aku nggak ada uang cash mungkin nggak mau taksi itu, karena mereka nggak bisa bayar top up mungkin kayak di Indonesia kayak GoPay dan segala macam. Di sini nggak semuanya bisa di top up, jadi aku langsung bayar pakai cash. Dan aku cuman punya 20 euro di kantong karena aku lupa nukarnya. Kemarin nukarnya itu di Singapura kalau nggak salah, habisin uang cash rupiah, jadinya 20 euro misalnya. Nah, itu bayangkan kalau nggak ada 20 euro itu di dompet kemarin, udahlah harus jalan kaki. Nah, makanya tuh kalau bisa tukar dulu.
Ada sih sebenarnya di bandara kayak Sheng Money kayak gitu, tukar uang tuh. Cuman kan mereka biasanya jam 10 malam tuh udah tutup, ataupun jam 11 malam tuh udah tutup. Kalau kita landingnya lebih lama dari itu kan nggak tahu mau tukar di mana. Nah, oke, habis itu jam 1:30 udah nyampe ke Jerman, dan malamnya itu sempat kaget sih karena dingin memang, karena waktu nyampe itu sekitar 13 derajat. Biasanya tuh di Aceh kita cuma 17, 20, ini 13 malam itu. Jadi kebetulan memang udah sediain jaket, ya udah pakein jaket, dan alhamdulillah nyampe nya dengan selamat. Mungkin itu ya pengalaman ke Singapura. Jadi intinya kalau teman-teman mau jadi teman-teman kalau memang ingin ke Jerman, maksudnya pengen ke Jerman, yang pertama itu visa ya, harus ada visa. Kemudian kalau sebelum berangkat tuh siapin uang cash lah, minimal ya 100 euro lah di kantong untuk bisa, karena di Jerman tuh nggak semua bisa kayak tap di Indonesia. Mungkin di sini orang tuh belum semuanya mau seperti itu. Kemudian kalau bisa hubungin teman-teman yang ada di Jerman, saya tanya arah dan segala macam. Karena orang Jerman tuh kalau kita tanya bahasa Inggris nggak mau jawab, bisa padahal harus pakai bahasa Jerman. Nah itu mungkin. Dan satu lagi mungkin kalau teman-temannya student, usahakan pakai student account. Jadi itu bisa hampir semua maskapai. Qatar Airlines bisa juga tuh diskon sampai 10-20%. Jadi tinggal daftar, nanti tunjukin surat pendaftaran ulang gitu, ataupun kartu mahasiswa. Di pendaftaran ulangnya mereka langsung kasih kok student accountnya itu, dan lebih murah biasanya. Itu aja mungkin cerita tentang perjalanan kemarin dari Jakarta, Kuala Lumpur, kemudian Singapura, kemudian ke Frankfurt, Jerman. Dan alhamdulillah hari ini nyampe di Saarbrücken, salah satu kota yang ada di Jerman, dan ini kota paling dekat dengan Prancis. Ini aku kalau ke Prancis tuh paling lama kayaknya 1-2 jam. Oke, terima kasih teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat.